Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Azim Badawi hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang wajibnya lurusnya shaf. Wajibnya lurusnya shaf. Terakhir yang kita bacakan adalah hadis Abu Mas'ud. Wa an Abi Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangi pundak-pundak kami ketika mau sholat. Beliau bersabda, istawu, luruskan, wala takhtalifu, jangan berselisih, fatakhtalifa qulubukum, nanti hati-hati kalian bisa berselisih. Lurus, jangan mencong-mencong, ada yang maju ada yang mundur, itu namanya berselisih. Jangan, tapi lurus. Kalau lurus nanti hatinya juga sama. Kalau mencong, ada yang ke depan, ada yang agak mundur, nanti bisa terjadi perselisihan hati. Ini terakhir yang kita bacakan menunjukkan Nabi ketika meluruskan shaf berdiri di depan saja apa menuju makmum. Ibu sudah siap? Sudah ketemu? Belum? Halamannya beda, ini Arab. Ibu belum ketemu ya, Bu? Sudah? Sudah, baik. Hadis Abu Mas'ud ini menunjukkan Nabi ketika meluruskan shaf apakah berdiri di depan saja atau berjalan ke arah makmum, mendekati makmum. Yang mana? Apakah berdiri di depan saja apa menuju makmum? Menuju makmum megang pundak-pundak, lurus. Jangan mencong, jangan berselisih. Kalau kalian mencong, ada yang agak maju, ada yang agak mundur, nggak lurus, nanti hati-hati kalian bisa berselisih. Ini menunjukkan perhatian beliau kepada lurusnya shaf sebelum dilakukannya sholat. Sehingga yang dipraktekkan oleh para imam-imam kita, mereka belum memulai takbir hingga memastikan shaf sudah lurus, karena memang demikian yang dilakukan Nabi dan para sahabat sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu.
Utsman radhiyallahu an dan yang lainnya sebelum memulai sholat memiliki petugas yang masuk ke saf pertama, saf kedua, saf ketiga, lurus. Kalau sudah lurus, petugas ini memberitahukan kepada imam, imam sudah lurus, baru imam memulai takbir. Ini perhatian kepada lurusan saf itu luar biasa sekali, yang justru zaman sekarang mereka merasa tidak nyaman kalau dilurus-lurusin safnya. Ada yang berkomentar, ini mau sholat kok kayak mau baris berbaris. Ya, ini mengamalkan sunnah. Perhatian syariat terhadap lurusnya saf sebelum sholat dimulai sedemikian rupa. Baik, sekarang kita lanjutkan. Saya mau mencoba bertanya kepada ibu, yang berikutnya hadis siapa? Berarti sudah ketemu betulan. Atau berarti kitabnya sama. Wani Nu'man bin Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbiru fara'a rajulan badiyan sadruhu minas safi faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Bisa dibantu terjemahnya ibu? Mangga. Barakallahu fiik. Ini hadis Nu'man bin Bashir. Dia menuturkan suatu keadaan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat belum dimulai. Apa yang dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah meluruskan saf-saf kami seperti beliau meluruskan anak panah. Jadi orang ketika memasang anak panah kemudian dibidikkan pada sasarannya, gimana pandangan matanya? Pandangan matanya sedemikian fokus, sedemikian terpusat untuk bisa mengenai sasaran. Nah, jadi pandangan Nabi terhadap lurusnya shaf itu tajam sekali. Apa kata Nu'man bin Bashir? Sampai kami benar-benar menyadari Nabi ini lagi lurusin shaf. Sampai kami benar-benar menyadari Nabi ini lagi ngelurusin shaf. Lebih lanjut, Nu'man menuturkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir saja bertakbir, tetapi tidak jadi takbir, mengurungkan takbirnya. Kenapa? Beliau melihat ada seseorang yang dadanya agak maju ke depan, nggak lurus. Nabi tidak jadi takbir untuk mengingatkan dia, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, kalian benar-benar mau meluruskan shaf apa enggak? Kalian benar-benar mau meluruskan shaf, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, ataukah Allah jadikan wajah-wajah kalian berselisih? Allah jadikan wajah-wajah kalian berubah. Hadis ini
menguatkan betapa Nabi perhatian kepada lurusnya shaf. Di sini dituturkan oleh Nu'man bin Bashir, Nabi hampir Nabi hampir takbir, enggak jadi. Soalnya melihat ada orang yang dadanya agak maju, hampir takbir enggak jadi, hampir takbir diurungkan karena melihat orang yang dadanya agak maju. Ini menunjukkan perhatian yang luar biasa kepada lurusnya shaf. Dan Nabi menegur dengan ancaman, mau meluruskan shaf atau tidak? Kalau tidak, Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berubah. Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Kalau Allah menghendaki wajahnya diubah menjadi sesuatu wujud lain, maka itu sesuatu yang bisa saja terjadi kalau Allah menghendaki. Kalau tidak demikian, paling tidak shaf yang tidak lurus menjadikan sesama mereka ada masalah hati. Ini orang kok agak maju, gak lurus. Ini orang kok menceng, gak lurus. Ada permasalahan hati. Semacam itu dihindarkan oleh Islam. Dari sini ada faedah yang lebih dalam. Muslim dengan muslim itu gak boleh ada permasalahan hati. Ada faedah yang lebih dalam, ada hikmah yang kita ambil lebih dalam. Muslim dengan muslim sesama mereka harus nyaman, harus plong. Gak boleh ada saling mangkel, gak boleh ada saling dongkol dan seterusnya. Jadi dari hadis Nu'man bin Bashir ini 2 poin besar. Yang pertama apa? Pandangan Nabi ketika meluruskan shaf sedemikian tajam. Yang kedua, Nabi hampir takbir gak jadi diurungkan gara-gara melihat ada orang yang dadanya agak maju ke depan. Sekarang yang berikutnya, Wa Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimu as-sufuf wa hadu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Silakan. Barakallahu fiik. Ini hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Nabi meluruskan shaf dengan redaksi yang mengandung beberapa poin. Coba kita perhatikan. Yang pertama, aqimu as-sufuf. Luruskan shaf. Yang kedua, hadu bainal manakib. Dekatkanlah pundak-pundak. Dekatkanlah pundak-pundak. Yang ketiga, wasuddul khalal. Wasuddu arti yang sebenarnya bendung. Ibu tahu di bendung? Ibu tahu bendung, jadi air mengalir di bendung. Wasuddu al khalal, bendung celah. Artinya jangan sampai ada celah, harus rapat. Kemudian yang berikutnya,
Walinu bi aidi ikhwanikum, berlemah lembutlah sesama saudara kalian. Jadi di dalam meluruskan shaf, meskipun meluruskan shaf sangat ditekankan, sangat diperhatikan, sampai Nabi pandangan matanya ketika meluruskan shaf sangat tajam, sampai Nabi mengurungkan takbir karena melihat ada orang yang dadanya agak maju ke depan. Meskipun demikian, ketika meluruskan shaf dengan lemah lembut, jadi tidak perlu dengan kasar, tidak perlu dengan kekerasan, lemah lembut. Ayo geser, maju, rapat, ayo nempel pundak dengan pundak, kaki dengan kaki, jadi yang lemah lembut. Kemudian apa yang berikutnya kata Nabi, wala tadaru furujatin lisyaitan, jangan biarkan ada celah buat setan, menunjukkan shaf itu ada celah apa rapat, menunjukkan lurusnya shaf itu asal lurus, nggak perlu rapat apa rapat. Wala tadaru furujatin lisyaitan, jangan biarkan ada celah buat setan. Jadi ketika ummahat mendengar ada seorang dai mengatakan shaf kalau renggang nanti setan masuk di tengah-tengah, yo biarin saja sekalian kita ajak sholat. Ini kan ngawur. Ini kan ngawur. Nggak usah rapet-rapet. Katanya kalau renggang ada setan, diisi oleh setan. Dia bilang apa? Biarin saja, sekalian aja setannya diajak sholat. Ngawur ini, ngawur. Kemudian waman wasala shafan wasalahullah, barang siapa yang menyambung shaf maka Allah sambung dia. Waman qata'a shafan qata'ahullah, barang siapa yang memutuskan shaf Allah putus dia. Apa yang dimaksud Allah sambung dia, yaitu orang yang menyambungkan shaf. Allah putus dia, yaitu orang yang memutuskan shaf. Allah alam, bisa jadi disambung rahmatnya, diputus rahmatnya, menunjukkan targhib dan tarhib dalam masalah lurus dan rapatnya shaf. Ditarghib, dikasih kabar gembira, orang yang meluruskan shaf Allah sambung, dan orang yang memutuskan shaf Allah putuskan. Targhib dan tarhib. Memang banyak hal di dalam syariat terkait dengan targhib dan tarhib. Misalnya tentang targhib, kalau berjalan menuju masjid, satu langkah ngapus dosa, satu langkah ngangkat derajat, maka orang meskipun jaraknya jauh tetap semangat, karena jumlah langkahnya tidak disia-siakan, jumlah langkahnya dihitung. Ini targhib. Kemudian tarhib, ancaman, orang yang tidak mendatangi masjid padahal dia mendengar adzan, maka tidak ada sholat baginya, dan seterusnya. Jadi penting sekali mengetahui targhib dan tarhib. Dampaknya apa? Dampaknya kepada meningkatnya roja dan meningkatnya khauf. Apa roja? Harap. Apa khauf? Takut. Ibu kenapa datang ke majelis taklim ini? Karena ada roja. Apa yang menjadikan roja ibu menguat? Ibu tahu fadilahnya apa? Datang ke majelis taklim dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya, terus memohon rahmat dan ampunan. Datang ke majelis taklim akan dimudahkan prosesnya menuju surga. Datang ke majelis taklim dihukumi jihad, berangkat dan pulangnya.
berangkat ke majelis taklim dan fadilah-fadilah yang memotivasi ibu. Ini namanya targhib. Kemudian apa yang menjadikan ibu takut untuk tidak sampai ke majelis taklim? Karena dikecam oleh Allah. Allah mengecam, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kita takut dari kecaman Nabi, dari kecaman Allah dalam Al-Quran, dari kecaman Allah. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah mengecam orang yang tidak berilmu. Dan untuk bisa berilmu, caranya adalah dengan ngaji. Baik, namanya targhib dan tarhib. Yang motivasi pakai ghin. Targhib. Yang nakut-nakutin, mengecam pakai ha. Targhib pakai ghin. Yang pertama itu motivasi. Yang kedua tarhib pakai ha. Bedanya ghin dan ha saja. Sekarang yang berikutnya, wa an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara asy-syaitan yadkhulu min khalalis saf ka'annaha al hadath. Silakan. Barakallahu fiik. Ini hadis Anas. Kalau tadi hadis Ibnu Umar. Ada beberapa poin di dalam meluruskan shaf ini. Nabi bersabda yang pertama, russu sufufakum, rapatkanlah shaf-shaf kalian. Wa qaribu bainaha, dekatkanlah antara shaf-shaf tersebut. Wahadu bil a'naq, mendekatlah antara leher-leher. Kemudian yang berikutnya Nabi bersumpah, fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar melihat setan di antara celah-celah shaf. Berarti shaf yang tidak apa? Shaf yang tidak rapat. Melihat setan. Nabi melihat setan seperti apa? Seperti hadaf. Setan dalam rupa hadaf. Hadaf itu apa? Hadaf itu ghanam sihor sud, kambing kecil yang berwarna hitam, cempek hitam. Jadi Nabi melihat setan yang berada di shaf yang tidak rapat karena membentuk celah, orangnya tidak merapatkan shaf. Setan tersebut dilihatnya seperti cempek hitam. Ibu tahu cempek? Anak kambing. Kalau anak sapi namanya apa? Pedet. Kalau anak ayam namanya kalau anak kerbau namanya pinter. Insyaallah. Baik, jadi dari beberapa hadis yang tadi kita bacakan, yang pertama hadis Abu Mas'ud, yang kedua hadis Nu'man bin Bashir, yang ketiga hadis Ibnu Umar, yang keempat hadis Anas.
Semuanya menekankan lurus dan rapatnya soft. Pertanyaannya, kenapa banyak masjid-masjid yang mengabaikan? Bagi mereka satu sajadah satu orang, satu sajadah satu orang. Bahkan mungkin ibu melihat masjid yang sopnya sangat berantakan, sekarpet dewe. Itu kenapa? Padahal sekarang hadis-hadisnya kita jumpai sangat keras apa tidak? Sangat keras. Jawabannya apa ibu? Kenapa ada masjid-masjid yang seperti itu? Jawabannya belum ngaji di Al-Amin, ngaji Al-Wajiz. Sekarang yang berikutnya, kaifa tusawwa as-sufuf, bagaimana soft diluruskan. An Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Silakan. Barakallahu fiik. Ibu di garis bawahi hadis Anas biar menguat di dalam ingatan ibu. Hadis Anas, bagaimana cara meluruskan soft. Anas menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah soft kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini mukjizat Nabi. Nabi menghadap ke arah kiblat, tetapi orang-orang yang di belakangnya Nabi tahu, melihat. Ini mukjizat Nabi. Ini mukjizat Nabi. Nabi menghadap ke kiblat, tapi orang yang di belakangnya Nabi melihatnya. Makanya tadi di dalam hadis Nu'man bin Bashir, Nabi hampir takbir, kemudian mengurungkan, soalnya melihat orang yang dadanya agak maju. Loh, kok Nabi tahu? Kan Nabi menghadap ke arah kiblat. Nah, ini mukjizat beliau. Mukjizat beliau. Pertanyaannya, apakah Nabi mengetahui perkara gaib? Tidak. Tetapi dalam hal ini Nabi diizinkan. Nabi sholat, Nabi melihat di belakangnya. Jangan digeneralisasikan, berarti Nabi perkara gaib. Tidak boleh digeneralisasikan semacam itu. Bicara masalah akidah itu gak boleh menggeneralisasikan. Jadi sebatas poin yang disebutkan dalam nas itu saja, gak boleh digeneralisasikan. Disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi diperintahkan untuk mengatakan qul la a'lamul ghaib. Gimana itu? Gimana dalam Al-Quran? Qul, gimana ibu? Artinya, katakanlah aku tidak mengetahui perkara gaib. Kalau aku mengetahui perkara gaib, maka yang mengenai aku yang baik-baik, yang mudarat tidak akan mengenai aku. Gimana ibu? Nanti insya Allah ketemu ya, lagi blank ibu. Jadi Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Ini mukjizat. Nabi diizinkan ketika sholat mengetahui yang di belakangnya. Baik, sekali lagi jangan digeneralisasikan. Kita lebarkan pembahasan. Ibu, kita membaca hadis Nabi, jenazah ketika dimasukkan ke dalam liang lahat,
kemudian kepengurusan pemakaman sudah selesai, orang-orang pulang meninggalkan makam, jenazah mendengar apa? Mendengarkan langkah-langkah kaki, sandal-sandal yang meninggalkan kuburan. Pertanyaannya, apakah kalau begitu disimpulkan mayat mendengar orang hidup? Pertanyaannya diulangi, apakah disimpulkan mayat mendengar orang hidup? Ibu sekarang lagi ngaji di Masjid Al-Amin, orang tua ibu yang di kuburan mengetahui ibu lagi makan sate. Orang tua yang di kuburan tahu apa begitu? Tidak, jangan digeneralisasikan. Ini perkara gaib. Jadi yang mayat mendengar hanya sandal, dan itu ketika mereka memakamkan kemudian mereka kembali, itu saja, jangan digeneralisasikan. Perkara gaib itu sebatas nas menyebutkannya apa, yaitu. Baik, kemudian Anas bin Malik menyebutkan, seseorang di antara kami menempelkan pundaknya dengan pundak kawannya, menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki kawannya. Maka tadi saya bilang ibu lingkari hadis Anas. Kenapa demikian? Biar ingat nanti ketika harus mendakwai tetangganya, kawannya siapa yang tidak mau lurus, tidak mau rapat, ibu bilang, Bu, hadis Anas gitu. Hadis Anas. Apa hadis Anas? Anas bin Malik menuturkan tentang lurusnya shaf, dan Anas bin Malik menjelaskan lurusnya itu rapat. Cara rapat, pundak ketemu pundak, telapak kaki ketemu telapak kaki. Hadis Anas. Ibu ingat-ingat hadis Anas bin Malik. Yang di bawahnya, waqala Nu'man bin Bashir, ra'aitu rajul minna yalziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Saya melihat seseorang di antara kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Ini repot, Ibu. Repot menempelkan mata kaki dengan mata kaki, itu repot. Seandainya tidak demikian, intinya telapak kaki nempel dengan telapak, intinya adalah itu. Kalau sampai mata kaki nempel dengan mata kaki, maka repot. Tapi itulah yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, menunjukkan ini dalil rapat, bukan sekedar lurus tapi rapat. Saya mau cerita, Ibu. Suatu ketika sop itu renggang-renggang, jadi sopnya gede-gede, satu sajadah satu orang. Saya ngambil di tengah-tengah antara mereka. Saya didorong, Ibu, didorong ke belakang. Tampak wajahnya itu orang-orang Turki. Saya bilang, sop lurus rapat, saya bilang begitu kan dalam bahasa Arab. Mereka rupanya gak bisa bahasa Arab, ngomong bahasa Turki mungkin ya. Dalam hati, ngomong opo nih, gak paham. Jadi gak mau, kita didorong. Baik, jadi cara merapatkan shaf yang telah lurus, hadis siapa? Hadis Anas. Kalau ibu mau nambah hadis Nu'man bin Bashir, silahkan. Hadis Nu'man bin Bashir menunjukkan penegasan rapatnya shaf sampai telapak kaki nempel telapak kaki. Yang berikutnya, judul baru,
sufufur rijal wan nisa, safnya lelaki dan wanita. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Silakan. Tentang softnya lelaki dan softnya wanita, Abu Hurairah menuturkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, soft yang paling baik bagi lelaki adalah yang paling depan, dan yang buruk soft yang belakang. Berbeda dengan wanita, soft yang terbaik bagi wanita adalah yang paling belakang, yang terburuk adalah yang paling depan. Para ulama menjelaskan, pemahaman hadis ini adalah ketika antara lelaki dan wanita tidak ada hijab pembatas, tidak ada tabir. Ketika tidak ada hijab, tidak ada tabir, maka soft wanita yang paling baik yang paling belakang. Kenapa yang paling baik yang paling belakang? Karena yang semakin jauh dari laki-laki. Tetapi ketika antara laki-laki dan wanita ada tabir, ada hijab penghalang seperti ini hijab, maka soft wanita yang paling utama adalah yang paling depan. Soft wanita yang paling utama adalah yang paling depan ketika ada hijab. Dari sini kita mengetahui pada zaman Nabi, sholat jamaah antara laki-laki dan wanita ada tabir apa enggak? Tidak ada tabir. Kenapa zaman sekarang pakai tabir? Lebih aman di dalam bab fitnah. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka lebih terjaga keimanannya. Zaman sekarang tentunya tidak demikian. Maka berbuat maksimal di dalam penjagaan dikasih tabir. Dari sini ketika ada seseorang menyampaikan agar tabir yang memisahkan laki-laki dan wanita ketika soft tidak perlu rapat sekali, tetapi ada space yang wanita bisa melihat lelaki, biar kalau ada sujud tilawah mereka mengetahuinya sehingga mengikuti tilawah. Kalau tidak melihatnya, tidak mengetahuinya, jamaah lelaki sujud tilawah jadi tahu jamaah wanita ruku. Kira-kira orang yang menganjurkan semacam ini salah apa betul? Betul, Ibu. Pada zaman Nabi nggak ada tabir. Pada zaman Nabi nggak ada tabir. Nabi hanya mengatakan yang paling baik bagi soft wanita adalah yang paling belakang, karena semakin jauh dari lelaki. Sehingga ketika dalam sholat yang sekarang prakteknya pakai tabir, kemudian imam mengatakan itu tabir dibuka bagian kanannya misalnya, atau dibuka di bagian kirinya misalnya, atau dibuka bagian tengahnya misalnya, biar melihat gerakan jamaah yang di depan sehingga bisa mengikuti sepenuhnya, maka itu tidak salah. Di antara yang menyampaikan ini adalah saya,
Saya bilang ketika itu sholat taraweh itu jangan ditutup full, di bagian pinggir dibuka biar bisa melihat jamaah lelaki yang di depannya. Sama ibu ada yang nutup padahal sudah dibuka oleh sebagian ibu, ditutup oleh ibu yang lain, kenapa masih dibuka? Nah, beritanya begitu. Akhirnya ditutup. Benar, dalam sholat ada sujud tilawah, kaum lelaki sujud, mereka ruku, akhirnya bingung. Di dalam hadis disebutkan sampai Nabi menegaskan jangan sampai kaum wanita bangkit kecuali benar-benar kaum lelaki sudah bangkit. Jangan sampai kaum wanita bangkit kecuali benar-benar kaum lelaki sudah bangkit. Jadi dari sujud Nabi berdiri Allahu Akbar ke rakaat berikutnya. Ketika laki-laki dipastikan sudah berdiri, wanita baru bangkit. Kenapa demikian? Para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman Nabi di awal-awal pakaian itu, kain itu masih sangat terbatas. Pada zaman Nabi di awal-awal pakaian kain itu sangat terbatas. Secara umum para sahabat berkelapangan hidupnya setelah perang apa? Setelah perang Khaibar. Secara umum mereka berkelapangan hidupnya setelah perang Khaibar. Tetapi sebelumnya di awal-awal kain pakaian terbatas, sampai ada seseorang yang hanya punya pakaian satu helai tok. Di antaranya Jabir bin Abdillah, dia hanya punya satu helai kain. Gimana cara mengenakannya, Ibu? Gimana cara mengenakan untuk sholat dengan satu helai kain? Umumnya kan dengan dua helai, yang satu dijadikan sarung, yang satu dijadikan selendang di atasnya kayak orang ihram. Untuk yang hanya punya satu helai kain, Nabi ajarin dikenakan pada badan dengan cara kedua pundak tertutup. Jadi dikelibet pada badan dengan cara dua pundak tertutup, bagian tengahnya diikatkan. Kira-kira yang di bawah lutut, di bawah lutut terangkat tinggi apa tidak terangkat tinggi? Terangkat tinggi. Kira-kira ketika sujud dari belakang kelihatan apa enggak? Bisa kelihatan. Maka Nabi pastikan jangan sampai kaum wanita bangkit kecuali setelah memastikan lelaki sudah berdiri. Naam. Baik, jadi hadis Abu Hurairah ini dipahami ketika sholat antara jamaah lelaki dan wanita tidak ada tabir. Ketika sudah ada tabir, maka jamaah wanita sama saja dengan lelaki. Yang paling baik adalah yang paling depan. Sekarang yang berikutnya, Fadilatus sufuf al-awwal wa mayaminis sufuf. Fadilah sof awal dan bagian kanan sof. Judulnya begitu ya, Bu. Fadilatus sufuf al-awwal. Fadilah sof awal dan bagian kanannya. Berarti kalau Masjid Al-Amin ini, Masjid Al-Amin ini bagian kanannya yang ke arah mana? Ke arah ambulan ya. Iya. Iya, yang ke arah ambulan. Dipahami dari judulnya bahwasanya ada fadilah tersendiri sof yang awal-awal dan bagiannya bagian yang
kanan begitu. Kita bacakan hadisnya. Anil Bara bin Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil uwal. Silakan Ibu. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Untuk siapa? Untuk saf-saf yang awal. Apa yang dimaksud Allah bersolawat? Allah melimpahkan rahmat. Apa yang dimaksud para malaikat bersolawat? Para malaikat memohonkan rahmat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berada di saf-saf awal. Disebutkan di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lis-saf al-muqaddam thalathan. Nabi memohonkan ampun untuk saf yang di depan 3 kali, yaitu saf yang awal. Kemudian walithani marrotan, Nabi memohonkan ampun untuk saf yang kedua sekali. Ini hadis Irbad bin Sariyah. Yang di saf awal Nabi doakan ampunan 3 kali. Yang di saf kedua Nabi doakan ampunan 1 kali. Maka hadis yang sekarang kita baca Al-Bara bin Azib dan hadis Irbad bin Sariyah menunjukkan fadilah tersendiri bagi saf awal. Fadilah tersendiri bagi saf awal. Sekarang yang di bawahnya, wa anhu radhiyallahu an. Wa anhu radhiyallahu an. Qala kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Qala fasami'tuhu yaqul rabbi kini adabaka yawma tab'atsu ibadaka. Silahkan. Barakallahu fiik. Masih dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, dia menuturkan, kami kalau sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk berada di sebelah kanan beliau, di mana beliau menghadap ke arah kami dengan wajah beliau, dan beliau berdoa yang aku dengar, kata Al-Bara bin Azib, Rabbi kini adabaka yawma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, jagalah aku dari azabmu di hari
yang Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini athar siapa? Athar siapa? Al-Bara bin Azib. Kalau sholat berjamaah dengan Nabi, pengennya di sebelah mana? Di sebelah kanan. Jadi ke arah ambulan sini, di sebelah kanan. Apa penuturan Al-Bara bin Azib? Soalnya setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi membalikan badannya menghadap ke kanan, menghadap ke kami dengan wajah beliau ke kanan. Maka kami suka kalau sholat bareng dengan beliau di sebelah kanan. Lebih lanjut kata Al-Bara bin Azib, aku pernah mendengar beliau berdoa, Rabbi kini adabaka yawma tab'atsu ibadaka. Aku mendengar Nabi berdoa demikian, ya Allah, jagalah aku dari azabmu di hari yang Kau membangkitkan hamba-hambamu. Jadi para jamaah rahimanallah, hadis Al-Bara bin Azib yang pertama, Al-Bara bin Azib tentang sholawatnya Allah dan malaikat untuk shaf pertama. Yang kedua, athar Al-Bara bin Azib, dia senang ketika sholat di sebelah kanan. Soalnya Nabi ketika membalikan badan menghadap ke jamaah, menghadapnya ke arah kanan, menghadap dengan wajah beliau ke arah kanan. Baik Ibu, kalau misalnya suami ibu melakukan demikian, berarti sesuai dengan pemahamannya Al-Bara bin Azib. Pertanyaan yang berikutnya dari saya Ibu, kira-kira ini muttafaq alaih apa mukhtalaf? Ini perkara yang disepakati bahwasanya ada fadilah tersendiri di sebelah kanan, shaf sebelah kanan. Ini perkara yang disepakati atau ada perselisihan? Yang bilang perselisihan angkat tangan. Yang bilang disepakati angkat tangan. Kira-kira bagaimana Bu? Yang penting sekarang Ibu mengetahui kalau ada jamaah senangnya di sebelah kanan, shaf bagian kanan, dan memandangnya ada keutamaan. Ini sama dengan pemahamannya Al-Bara bin Azib, dan ini juga merupakan pemahamannya penyusun kitab Al-Wajiz, Abdul Azim Badawi hafidhahu wa ta'ala. Perlu kita sampaikan, di dalam bab ini ada perbedaan pendapat. Jadi tidak muttafaq alaih, bukan perkara yang disepakati, tapi ada perbedaan. Kita bacakan Ibu riwayat yang lain. Di dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, ini sesuatu yang lain. Di dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, ini sesuatu yang lain. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yaj'al ahadukum lisyaitan syai'an min salatihi yara anna haqqan alaihi alla yatasarraf alla yansarif ila an yaminihi. Laqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kathiran yansarifu an yasarihi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jangan sampai seseorang di antara kalian memberikan tempat untuk setan terkait sholat kalian. Saya ulangi lagi,
Jangan sampai ada orang di antara kalian memberikan tempat, ruang buat setan di dalam masalah sholat, di mana ada orang yang memandang bahwasanya tidak keluar dari sholat kecuali ke arah kanan. Jadi pergi meninggalkan sholat kecuali ke arah kanan. Padahal aku ini sering melihat Nabi, beliau keluar dari sholat menuju ke arah kiri, menuju ke arah kiri. Fakana yansarifu ba'dal intihai minas sholat fi ayyil jihataini dunata sisil insiraf bi jihatin wahidatin. Jadi ketika sudah selesai sholat, mau menghadapnya ke kanan atau menghadapnya ke kiri, gak perlu pengkhususan, gak perlu memiliki pandangan ke kanan lebih utama, gak perlu. Karena aku sering melihat Nabi setelah sholat menghadapnya ke arah kiri. Nah ibu, jadi riwayat yang kita nukilkan ini, riwayat Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan berbeda dengan Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib memiliki pandangan senang di sebelah kanan. Ternyata Abdullah bin Mas'ud menjumpai Nabi sering juga selesai sholat menghadapnya ke arah kiri. Gak perlu ada pengkhususan. Bahkan kata-kata redaksi dari Abdullah bin Mas'ud itu keras. Jangan sampai seseorang di antara kalian memberi tempat buat setan dengan memiliki pemahaman ke kanan lebih utama. Wong aku loh sering melihat Nabi berpalingnya ke arah kiri. Clear Ibu? Jadi ini tambahan ya Bu ya, sekedar tambahan yang kita pelajari berdasarkan kitab di depan kita, Al-Wajiz, merupakan keutamaan mengambil tempat di sebelah kanan. Ini tidak perkara yang disepakati karena ada pendapat yang berbeda. Sekarang pertanyaan Ibu. Orang-orang masuk membentuk shaf, memilih kanan apa memilih kiri? Kenapa kanan? Lebih utama gitu? Apakah yang kanan lebih utama daripada yang kiri? Apakah perlu yang kanan sudah penuh separoh, kemudian baru yang kiri penuh separohnya lagi, perlu begitu? Lo katanya yang kanan tadi. Berarti kalau ibu bilang enggak kan kanan kiri toh. Nah makanya sekarang saya bertanya, ibu ketika masuk shaf atau ada jamaah ketika masuk shaf, apakah mesti ke kanan dengan memandang lebih utama, atau tidak demikian masuk shaf ke kiri karena ini lebih utamanya ke kiri gitu? Yang mana ibu? Yang kosong. Sekarang pertanyaan yang berikutnya. Orang berdiri di shaf pertama paling kiri, jadi ke arah parkir motor itu. Orang berdiri di shaf pertama paling kiri, lebih dekat ke parkiran motor ya Bu ya, dibandingkan dengan orang di shaf kedua tapi di belakang imam, lebih utama mana? Baik Ibu, kita akan lihat hadis Nabi.
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaqul atimmu al-aiman fal aiman, innama qala atimmu al-awwal fal awwal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda sempurnakanlah yang kanan. Tetapi Nabi bersabda sempurnakanlah yang awal, yang pertama. Jadi Nabi tidak bersabda sempurnakanlah yang kanan kemudian kanan. Tapi Nabi bersabda sempurnakanlah yang pertama. Jadi tidak dikatakan kanan dulu penuh separoh, baru yang kiri, tidak demikian. Tetapi Nabi bersabda sempurnakanlah yang awal. Bahkan meskipun di kiri, tetapi dia lebih dekat dengan imam. Sementara yang kanan pojok jauh dari imam, lebih utama mana? Lebih utama yang kiri karena dekat dengan imam. Berbeda kalau pertanyaannya ini soft pertama jauh dari imam dibandingkan dengan soft yang kedua belakang imam, lebih utama mana? Yang pertama. Lebih utama yang pertama karena Nabi bersabda atimu al-awwal, sempurnakanlah yang awal. Jelas Ibu? Jelas. Jadi kalau Ibu masuk shaf atau jamaah masuk shaf, kanan kiri apa? Kanan penuh baru kiri, yang mana? Yang awal. Yang penting awal, entah kanan entah kiri, jadi dipenuhi yang awal, begitu ya Bu ya. Baik, selesai. Sebelum dilanjut coba kita perkuat lagi tentang fadilah shaf awal dan bagian kanan. Kalau fadilah shaf yang awal sudah jelas. Adapun fadilah yang kanan, sebagaimana Al-Bara bin Azib menjelaskan dengan pemahaman demikian yang menunjukkan fadilahnya, ini bukan perkara yang disepakati. Ibu tulisannya apa Ibu? Kita perlu menyampaikan ini, barangkali nanti ada orang menyampaikan kepada Ibu, loh kok Ibu begitu pemahamannya? Maka Ibu bisa jawab, ya Al-Bara bin Azib demikian pemahamannya. Loh tapi kami menjumpai Abdullah bin Mas'ud tidak demikian. Oh berarti sampean cenderung dengan Abdullah bin Mas'ud, tidak mempermasalahkan kanan atau kiri. Clear sudah. Bab yang berikutnya, man yaqumu khalfal imam, siapa yang berdiri di belakang imam. An Abi Mas'ud al-Ansari qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum. Silakan. Barakallahu fiik. Abdullah hadis Abu Mas'ud al-Ansari, dia mengatakan Rasulullah bersabda, hendaknya yang setelah aku, berarti yang di belakang beliau, hendaknya yang setelah aku berarti yang di belakang beliau, ulul ahlami wan nuha. Ulul ahlami wan nuha artinya orang yang berakal, orang yang berilmu.
orang yang berakal, orang yang berilmu. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian yang seperti itu dan yang seperti itu dan yang seperti itu. Sudah kita bahas. Kriteria untuk menjadi imam yang paling banyak apa? Yang paling banyak hafalannya. Kalau di dalam masalah hafalan antara dua orang itu sama, maka yang apa? Yang dulu masuk, lebih dulu masuk Islam, apa yang lebih dahulu hijrah? Nah, kalau di dalam masalah hafalan sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Kalau misalnya di dalam masalah hijrah sama, maka yang apa Ibu? Baik Ibu, biar lebih pasti, hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imamnya kaum itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ah sawa, jika di dalam masalah hafalan sama, fa'lamuhum bis sunnah, maka yang paling paham tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnah sawa fa aqdamuhum hijratan. Kalau di dalam masalah pemahaman sunnah sama, maka yang lebih dulu hijrah. Fa in kanu fil hijrah sawa faqdamu silman. Kalau di dalam masalah hijrah juga sama, maka yang lebih dulu masuk Islam. Nah, jadi kriteria yang pertama adalah yang paling banyak hafalannya. Itu yang jadi imam, dan yang di belakangnya adalah yang demikian pula. Kemudian kanan kirinya yang demikian pula. Yang kanan kirinya yang demikian pula. Misalnya imamnya Imam Sudes, Ibu perhatikan yang di belakangnya siapa? Yang di belakang Imam Sudes tidak lepas antara beberapa orang. Misalnya Syekh Surem, kemudian Syekh Bandar Balila, kemudian Syekh Yasir Ad-Dosari, kemudian Syekh Abdullah Al-Juhani, kemudian siapa lagi Bu? Siapa lagi Bu? Siapa lagi? Ya, di antara itu yang di belakang imam, kanan kirinya, ya di antara itu. Misalnya di belakang Syekh Sudes, misalnya Syekh Surem, maka kanan kiri Syekh Surem ya di antara mereka. Bandar Balila, Yasir Ad-Dosari, Ahmad Al-Juhani, kemudian siapa lagi? Siapa lagi saya lupa. Nah, tapi bukan berarti di belakang imam digelari sajadah, dikosongkan untuk orang-orang ulul ahlami wan nuha. Bukan digelarin sajadah di booking, bukan. Yang berhak adalah mereka, betul, tetapi tidak perlu dibookingkan. Sehingga mereka yang sebagai ulul ahlami wan nuha bersegera berangkat. Jadi jangan sampai kemudian dipahami, oh yang di belakang imam ulul ahlami wan nuha, kemudian digelari sajadah untuk berapa orang, ada orang yang mau nempatin, gak boleh, padahal sudah iqomah.
Gak boleh, padahal sudah iqamah. Jadi ketika mereka sebagai ulul ahlami wan nuha, ya memang mesti segera berangkat biar posisinya di belakang imam. Tidak perlu dibokingkan. Sekarang yang berikutnya, judul baru. Banyak judul ya Bu ya. Karahatus sofi bainas sawari. Artinya apa Ibu? Makruh sof di antara tiang-tiang. Alamin banyak tiang-tiang apa enggak? 1, 2, 3, 4. Ada tiang-tiang. Hukumnya makruh sholat di antara tiang-tiang. Jadi softnya terputus oleh tiang-tiang, hukumnya makruh. An Muawiyah bin Qurrah an abihi qala kunna nunha an nasufa bainas sawari ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha tordan. Silakan Ibu. Penuturan Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya. Jadi bapaknya yang seorang sahabat menuturkan, kami dilarang untuk membentuk shaf di antara tiang-tiang pada zaman Nabi, dan kami dijauhkan dari yang demikian sejauh-jauhnya. Artinya sangat dilarang membikin shaf yang terputus oleh tiang. Kita bacakan di bawahnya. Wa innama hadza fi haqqil jamaah ammal munfarid fala ba'sa bi sholati bainal amudaini idza ittakhadha sutratan. Yang dimaksud ini adalah untuk orang yang sholatnya jamaah, tidak sholat terpisah oleh tiang, tidak sholat softnya terpisah oleh tiang. Kalau orang sholatnya sendirian, tidak ada masalah. Orang sholatnya sendirian di antara dua tiang, ya gak ada masalah. Selama dia sudah memakai sutroh, tidak ada masalah. Jadi ini bab untuk orang yang sholat jamaah, softnya jangan sampai terputus oleh tiang. Kita lanjutkan. An Ibnu Umar qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita wa Usama bin Zaid wa Utsman bin Talhah wa Bilal fa tala thumma kharaja wa kuntu awwala nas dakhala ala atharihi fasaltu Bilalan aina shalla qala bainal amudaini al-muqaddamaini. Silakan Ibu. Barakallahu fiik. Ini Ibnu Umar menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah bersama siapa? Usama bin Zaid. Bersama siapa lagi? Utsman bin Talhah. Bersama siapa lagi? Bilal. Mereka di dalam Ka'bah lama, berkepanjangan. Kemudian Ibnu Umar menuturkan, sayalah yang pertama kali masuk menyusuli beliau. Kemudian aku bertanya kepada Bilal, tadi Nabi sholatnya di mana? Kata Abdullah bin Umar, tadi Nabi sholatnya di mana? Bilal menjawab, Nabi sholat di antara dua tiang. Nabi sholat di antara dua tiang. Loh, katanya dilarang sholat di antara dua tiang. Yang dilarang adalah untuk sholat
berjamaah. Kalau sendirian ya nggak ada kaitannya, karena dilarangnya di sini tidak lain karena memutus shaf. Kalau sholat sendirian tidak ada kaitannya dengan putusnya shaf. Nah ini yang dikehendaki oleh muallif. Ini yang hendak disampaikan oleh muallif, bahwasanya makruh bagi sholat jamaah yang shafnya terputus oleh shaf. Sekarang saya bertanya kepada ibu, apakah berarti orang-orang yang sholat di Masjid Al-Amin ini melakukan sesuatu yang makruh karena shafnya terputus oleh tiang? Jawabannya bagaimana? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Bagaimana dikatakan makruh? Bagaimana dikatakan makruh? Kalau jamaahnya misalnya hanya bersepuluh orang, kemudian mengambil space di dalam Masjid Al-Amin ini yang membuat shafnya terputus oleh tiang, maka mereka berbuat sesuatu yang makruh. Karena kalau 10 orang dia bisa mengambil tempat yang sekiranya shaf tidak terputus. Wong cuma 10 orang kok mengambil tempatnya yang sampai memutus shaf oleh tiang-tiang. Mereka berbuat sesuatu yang makruh. Tapi kalau jamaahnya banyak, apa kemudian bisa memilih space biar tidak terputus oleh tiang? Bisa apa enggak? Ya enggak bisa. Kalau seperti itu tidak makruh. Bisa dipahami? Baik. Kita akan bacakan Imam Malik mengatakan bagaimana. Qala al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, la ba'sa bisufuf bainal asatin idza dhaqal masjid. Tidak mengapa shaf-shaf yang terputus oleh tiang kalau memang sempit. Artinya jamaahnya membludak banyak, satu masjid ini penuh, sudah pasti ada shaf yang terputus oleh tiang. Tapi kalau hanya 5 orang kemudian ngambil posisi di sini, satu jadi imam, kemudian yang 4 ngambil shaf yang terputus oleh tiang, 2 di kanannya tiang, 2 di kirinya tiang, itu makruh namanya. Karena tempatnya luas kok mengambil space yang menjadikan shafnya terputus. Insya Allah bisa dipahami. Soalnya ini harus dipahami dengan baik ibu. Kenapa? Karena ada orang dia kekeh kokoh, saya nggak mau di situ, soalnya terputus oleh tiang. Wong jamaahnya penuh membludak, dia bersikuku harus yang tidak terputus oleh tiang. Soalnya ada hadis makruh terputus oleh tiang. Iya betul, tapi pemahamannya kalau membludak tidak mengapa. Yang makruh adalah tempatnya longgar leluasa kok ngambil tempat, ngambil space yang shafnya terputus. Baik. Sebenarnya kita pengen membahas masalah Ka'bah ibu. Ini Nabi, kemudian Usamah dan Bilal, juga Utsman bin Talha masuk Ka'bah. Kita pengen bahas masalah Ka'bah, tapi waktunya sudah habis, insya Allah akan datang. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Ada yang mau disampaikan? Watan-watan sampun bisa dipahami sedoyo, insya Allah. Kenapa banyak masjid yang tidak perhatian dengan lurus dan rapatnya shaf, padahal hadis-hadisnya sedemikian kencang, sedemikian tegas sampai ada targhib dan tarhib. Kenapa? Soalnya tidak ngaji di Al-Amin. Betul.
Terima kasih banyak, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, suara dan yang lainnya yang ibu tidak berkenan. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.